Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 7 mata kuliah Hukum Dagang semester 4 kelas A yang beranggotakan Gait Sahana Rahmania, Indri Rahmayani, dan Ahmad Sohibul Wafa. Kami mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Hukum Dagang. Seperti yang tertera pada PowerPoint presentasi ini, kami akan menjelaskan mengenai asuransi konvensional dan asuransi syariah. Sebelum masuk ke dalam pokok bahasan mengenai asuransi konvensional dan asuransi syariah, saya akan memberikan ilustrasi mengenai asuransi. Asuransi ini sangat erat sekali kaitannya dengan resiko. Setiap kegiatan yang kita lakukan itu sebenarnya dapat saja menimbulkan adanya resiko. Yang salah satu dampak dari terjadinya ada resiko itu mengakibatkan kerugian. Contoh resiko yang sering terjadi itu misalnya sakit, kecelakaan, kebakaran. Misalnya nih, ketika kecelakaan terjadi, maka akan dibutuhkan dana, padahal peristiwa itu terjadinya secara tiba-tiba, sehingga tidak ada persiapan dana yang cukup banyak. Nah, dari latar belakang ilustrasi yang sudah saya sampaikan tadi ini, pemikiran itulah yang sampai saat ini asuransi itu berdiri untuk menangani segala resiko yang terjadi. Langsung saja kita memasuki pokok bahasan, di mana di Indonesia ini terdapat asuransi konvensional dan asuransi syariah. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari keduanya, dan pastinya nanti akan ditemukan perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional, asuransi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu assurate, yang memiliki arti meyakinkan. Juga di dalam bahasa Inggris, asuransi ini disebut dengan insurance, yang berarti menanggung segala sesuatu yang akan terjadi. Adapun mengenai asuransi konvensional ini, yang didefinisikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada bab 9 pasal 246 yang menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Dari pengertian yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini, bisa ditarik kesimpulan sendiri bahwa asuransi itu merupakan sebuah perjanjian di mana seorang penanggung. Nah, penanggung sendiri ini yaitu perusahaan asuransinya yang mengikatkan diri kepada seorang tertanggung. Seorang tertanggung itu bisa dibilang sebagai nasabah atau kita sebagai orang yang memberikan dana untuk mempercayai perusahaan asuransi dalam mengelola dana tersebut untuk memberikan penggantian karena misalnya ada kerugian, kerusakan, atau kejadian lain yang tidak diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tertentu. Nah, di sini ada kata-kata premi. Nah, premi ini istilah dalam asuransi, yaitu iuran yang telah disepakati oleh perusahaan asuransi dan nasabah atau oleh penanggung dan tertanggung. Selanjutnya, asuransi sendiri itu juga di Indonesia ada pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa definisi asuransi itu adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk
memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian atau hal lainnya yang tidak diinginkan terjadi, dan juga memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini ada juga di sini disebutkan polis, bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Nah, pemegang polis itu sama nasabah. Nah, polis sendiri ini merupakan sebuah bukti dari perjanjian tertulis, yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi atau penanggung dengan nasabah atau tertanggung. Jadi bukti-bukti perjanjian yang telah kita sepakati sesama antara perusahaan asuransi dan kita sebagai nasabah itu nantinya akan dituliskan di dalam polis ini. Setelah pemaparan tentang asuransi konvensional tadi, mari kita beralih kepada asuransi syariah. Asuransi syariah ini memiliki beberapa istilah lain, yaitu ada takmin, takaful, dan tadamun. Takmin ini memiliki arti memberikan perlindungan, takaful itu menolong, dan tadamun artinya saling menanggung. Pengertian asuransi syariah didefinisikan di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 21 tahun 2001 yang memberikan definisi bahwa asuransi syariah itu adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak dalam melalui investasi yang berbentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah tentunya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai peraturan tentang asuransi sendiri, di situ juga memberikan definisi tentang asuransi syariah yang menyebutkan bahwa asuransi syariah itu adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, dan atau hal-hal yang lain terjadi yang tidak diinginkan. Lalu memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta. Nah, setelah memaparkan keduanya, di sini bisa dilihat bahwa adanya terjadi perbedaan ya di antara keduanya, antara asuransi konvensional dan asuransi syariah itu sendiri. Dalam asuransi syariah ini ditekankan bahwa asuransi syariah ini memiliki arti sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong. Jadi orientasi pada asuransi syariah ini adalah untuk tolong-menolong dan saling melindungi di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk. Di sini sangat jelas bahwa asuransi syariah itu berbeda dengan asuransi konvensional. Bahwa asuransi syariah itu yang pertama tadi sejak awal maksudnya itu niatnya untuk saling tolong menolong dan melindungi sama yang lainnya dengan menyisihkan dana sebagai iuran kebaikan yang disebut dengan dana tabaruk. Jadi iuran yang dibayarkan oleh para peserta asuransi ini akan dikumpulkan ke dalam dana tabaruk dan di situ akan dikelola untuk nantinya diberikan kepada peserta asuransi yang terkena resiko itu. Lalu di dalam asuransi syariah tidak menggunakan pengalihan resiko atau yang di dalam asuransi konvensional itu biasa disebut dengan transfer of risk prinsipnya, di mana tertanggung itu harus membayar premi tetapi lebih merupakan pembagian resiko atau sharing of risk. Nah, sharing of risk ini merupakan prinsip dari asuransi syariah, di mana niatnya itu peserta itu saling menanggung, saling tolong menolong. Lalu yang terakhir, akad yang digunakan dalam asuransi syariah ini harus selaras dengan hukum Islam atau syariah. Artinya yang biasa kita ketahui bahwa dalam
sesuatu akad dalam muamalah itu harus terhindar dari riba, gharar, dan maisir. Jelaskan para pihak dalam asuransi dan perjanjian asuransi. Menurut Abdul Qadir Muhammad, dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungan sebagai berikut. Yang pertama, unsur pihak-pihak. Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung memiliki hak dan kewajiban. Penanggung wajib memikul resiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi. Sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh perlindungan dan ganti rugi atas harta miliknya. Yang kedua, unsur status. Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk perseroan terbatas, perseroan-perseroan, atau koperasi. Tertanggung berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta benda yang diasuransikan. Yang ketiga, unsur objek. Objek asuransi dapat berupa benda, hak, atau kepentingan yang melekat pada benda dan sejumlah uang yang disebut sebagai premi. Yang keempat, unsur peristiwa. Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi. Peristiwa tidak pasti yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Yang kelima, unsur hubungan asuransi. Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain. Yang artinya, sejak tercapainya kesepakatan asuransi tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung, dan sejak itu pula penanggung menerima pengalih. Asas-asas dalam asuransi. Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun berada. Prinsip dasar yang dianut oleh asuransi konvensional yaitu 1. Insuable interest, kepentingan yang dipertanggungjawabkan. Darmawi mendefinisikan insurable interest sebagai hak atau adanya hubungan dengan persoalan pokok dari kontrak, seperti menderita kerugian finansial sebagai akibat terjadinya kerusakan, kerugian atau kehancuran suatu harta. Tanpa insurable interest, suatu kontrak akan merupakan kontrak taruhan atau kontrak perjudian. Lagi pula, dapat menimbulkan niat jahat untuk menyebabkan terjadinya kerugian dengan tujuan memperoleh santunan. Jika insurable interest itu ada, maka tidak mungkin mendapatkan keuntungan dari peristiwa tersebut. Kita dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan apabila menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut. Kepentingan keuangan ini memungkinkan kita mengasuransikan harta benda atau kepentingan. Apabila terjadi musibah atas objek yang diasuransikan dan terbukti bahwa kita tidak memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut, maka kita tidak berhak menerima ganti rugi. Yang kedua, utmost good faith atau kejujuran sempurna. Utmost good faith adalah bahwa kita berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Muslihuddin memakai kata uberima faides untuk memakai prinsip kejujuran sempurna. Prinsip ini pun menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan. Segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti. Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku. A. Sejak perjanjian mengenai perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat kami menyetujui kontrak tersebut. B. Pada saat perpanjangan kontrak asuransi. C. Pada saat terjadi perubahan ada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu.
Kontrak asuransi seharusnya dibuat berdasarkan itikat baik. Karena itu, kedua belah pihak tidak akan mempraktikkan penyembunyian atau konsilmen fakta pokok risiko diketahuinya. Yang ketiga, indemnity atau indemnitas. Kebanyakan kontrak asuransi kerugian dan kontrak asuransi kesehatan merupakan kontrak indemnity, itu kontrak penggantian kerugian. Penanggung menyediakan pergantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita tertanggung dan tidak lebih besar daripada kerugian ini. Batas tertinggi kewajiban penanggung berdasarkan prinsip ini adalah memulihkan tertanggung pada ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian. Apabila objek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka pihak penanggung akan memberi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian, tertanggung tidak boleh memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang diderita. Kemudian yang keempat, subrogation atau subrogasi. Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi, apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung. Pada umumnya, seorang yang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian itu. Dalam hubungannya dengan asuransi, pihak penanggung mengambil alih hak menagih ganti kerugian pada pihak yang menyebabkan kerugian setelah penanggung melunasi kewajibannya pada tertanggung. Dengan kata lain, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka penanggung setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Hak subrogasi dibatasi sampai jumlah kerugian yang dibayarkan oleh penanggung kepada pihak tertanggung. Kemudian yang kelima, contribution atau kontribusi. Tertanggung dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan, maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupinya. Kemudian yang keenam, proximate cause atau kausa proksimal. Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama penanggung akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien adalah unbroken chain of events, yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus. Sementara, adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tauhid atau unity. Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhidi. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Kemudian yang kedua adalah keadilan atau justice. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah atau anggota dan perusahaan asuransi. Pertama, nasabah harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk membayar iuran uang santunan atau premi kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim atau dana santunan kepada nasabah. Yang ketiga, tolong-menolong atau ta'awun.
Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian. Kemudian prinsip yang keempat adalah kerjasama atau cooperation. Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep mudharabah dan musyarakah. Kemudian prinsip yang kelima adalah amanah atau trustworthy atau al-amanah. Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas atau pertanggungjawaban perusahaan melalui penyajian laporan keuangan setiap periode dan nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Prinsip yang keenam yaitu kerelaan atau ar-ridho. Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota atau nasabah asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana yang disetorkan ke perusahaan asuransi yang difungsikan sebagai dana sosial. Dana sosial atau tabaru memang betul-betul digunakan tujuan membantu anggota atau nasabah asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian. 7. Larangan riba. Riba secara bahasa bermakna ziyadah. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Kemudian yang ke-8, larangan maisir atau judi. Unsur maisir atau judi artinya adanya salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, di mana untung rugi terjadi sebagai hasil ketetapan. Kemudian prinsip asuransi syariah yang terakhir atau yang ke-9 adalah larangan gharar atau ketidakpastian. Secara konvensional, kata Syafi'i, kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akd tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dan dengan uang pertanggungan. Secara syariah, dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu atau gharar karena kita tahu berapa yang akan diterima, tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan karena Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Disitulah gharar terjadi pada asuransi konvensional. Macam-macam asuransi. Menurut Abdul Qadir Muhammad, asuransi dapat diklarifikasikan menurut berbagai kriteria yang dapat ditinjau dari segi ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Yang pertama, menurut sifat perikatannya. Menurut sifat perikatannya terbagi menjadi 2, asuransi sukarela dan asuransi wajib. Asuransi sukarela adalah asuransi secara bebas tanpa ada paksaan yang dilakukan antara penanggung dan tergugat sesuai dengan perjanjian secara sukarela. Contohnya asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi wajib ialah asuransi yang ditentukan oleh pemerintah bagi warganya, bersifat wajib dan ditentukan oleh undang-undang. Salah satunya adalah asuransi sosial. Yang kedua, menurut jenis resiko. Menurut jenis resiko terbagi menjadi 2, asuransi resiko perseorangan dan asuransi resiko usaha. Asuransi resiko perseorangan adalah asuransi yang bergerak di bidang perlindungan terhadap individu, resiko pribadi dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti, misalnya rumah pribadi. Asuransi resiko usaha adalah asuransi yang bergerak di bidang perlindungan terhadap usaha dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti berkaitan dengan resiko usaha yang mungkin dihadapi, misalnya armada angkutan, gedung, dan pertokoan. Yang ketiga, menurut jenis usaha.
Berdasarkan jenis usahanya, asuransi dibedakan menjadi 4 macam seperti yang diatur dalam Undang-Undang Asuransi, yaitu yang pertama, asuransi kerugian. Asuransi kerugian ialah asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap harta kekayaan dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti. Misalnya asuransi kebakaran, asuransi tanggung gugat, asuransi pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi kredit. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah asuransi yang khusus yang bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa seseorang dari ancaman bahaya kematian. Contohnya adalah asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa berjangka, dan asuransi jiwa seumur hidup. Yang ketiga, reasuransi. Reasuransi adalah asuransi kepada pihak ketiga atau asuransi ulang. Dikarenakan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa tidak ingin menanggung resiko yang terlalu berat. Yang keempat, asuransi sosial. Asuransi sosial adalah asuransi yang khusus bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan raga masyarakat umum dari ancaman bahaya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit, berkurangnya pendapatan karena pensiun, berkurangnya kemampuan kerja karena usia lanjut. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Perkembangan saat ini terdapat 2 jenis asuransi, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Sebenarnya kedua jenis asuransi tersebut tidak terlalu beda jauh. Hanya saja ada beberapa hal yang memang bertolak belakang sehingga perlu adanya penyesuaian yang dilakukan. Adapun perbedaan-perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional yaitu yang pertama, awal mula. Awal mula dari asuransi syariah sudah dikenal sejak zaman Rasulullah yang dikenal dengan sistem al-aqilah. Sedangkan awal mula dari asuransi konvensional dimulai dari masyarakat Babilonia 4000 sampai 3000 Masehi yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Perbedaan yang kedua yaitu tujuannya. Tujuan dari asuransi syariah yaitu mencari keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat. Sedangkan tujuan dari asuransi konvensional yaitu murni bisnis. Perbedaan yang ketiga yaitu pada prinsipnya. Prinsip dari asuransi syariah yaitu yang pertama tauhid, kedua keadilan, ketiga tolong menolong, keempat kerjasama, kelima amanah, keenam kerelaan, ketujuh larangan maisir, riba, gharar. Sedangkan prinsip asuransi konvensional yaitu menurut KUHD, asuransi konvensional memiliki 6 prinsip dasar yang digunakan, yaitu insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation, dan contribution. Perbedaan keempat yaitu pada sistem akuntansi. Sistem akuntansi asuransi syariah menggunakan cash basis, yaitu mengakui pendapatan dan beban saat kas sudah benar-benar masuk ataupun keluar, atau mengakui apa yang benar-benar dimiliki perusahaan yang menggunakan akad mudharabah dan akad wakalah. Sedangkan sistem akuntansi asuransi konvensional menggunakan accrual basis, yaitu mengakui ketika terjadinya suatu transaksi tanpa memperdulikan adanya aliran kas masuk ataupun keluar. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang asuransi syariah dan asuransi konvensional. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.